wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Rustika dengan NIM 1811310025, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7A, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditugaskan oleh dosen kami, yaitu Bapak Samsudin, selaku pengampu mata kuliah Manajemen Media Massa. Pertanyaan yang pertama, apa yang disebut dengan media massa, dan jelaskan. Nah, berdasarkan leksikon komunikasi, media massa diartikan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas. Misalnya, radio, televisi, dan surat kabar. Nah, Canggara 2010 berpendapat bahwa media merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Sedangkan pengertian media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, serta televisi. Pertanyaan yang kedua, apa beda pers konvensional dengan pers online? Jelaskan. Nah, perbedaannya adalah pers konvensional atau media cetak merupakan media yang terbit tiap hari secara terus-menerus dengan tulisan yang mengandung unsur 5W plus 1H, serta media cetak memiliki audiens yang terbatas. Berita ini disajikan dalam berbagai bentuk seperti artikel, feature, dan lain-lain. Nah, sedangkan pers online merupakan ruang pemberitaan yang memadukan antar teknologi komunikasi atau internet dan jurnalisme konvensional yang disebut jurnalisme online. Untuk menanggapi perkembangan jurnalisme online, banyak surat kabar yang membuat versi media online seperti kompas.com, tribunnews.com, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga, apa makna manajemen dan jelaskan secara umum berapa unsur manajemen berikut ini. Nah, manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen ini merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan. Serta untuk mencapai tujuan, tentu manajemen ini sangat diperlukan untuk mencapai efisien dan efektivitas suatu kerja organisasi. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur manajemen. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memutuskan rencana apa saja yang harus disusun untuk setiap jenjang waktu, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan dalam rangka mencapai tujuan suatu perusahaan media massa tertentu. Nah, untuk merencanakan sesuatu terutama pada sebuah media massa sangat dibutuhkan pemikiran yang logis yang dapat diterima dan dikerjakan oleh orang lain serta tetap sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, adalah suatu kegiatan dalam membuat struktur organisasi beserta dengan tugas-tugasnya masing-masing, sehingga nantinya antar individu maupun kelompok yang bertugas pada bidangnya masing-masing dapat saling memengaruhi, juga bisa bekerja sama. Nah, tujuan dari kegiatan pengorganisasian dalam sebuah perusahaan media adalah untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Selain itu, proses pengorganisasian yang juga dapat mempermudah dalam proses pengawasan maupun dalam menentukan hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Yang ketiga yaitu actuating, adalah suatu tindakan yang dilakukan sebuah organisasi untuk memengaruhi semua anggota dalam sebuah organisasi tersebut atau perusahaan tertentu agar berusaha dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya telah ditentukan. Yang keempat, controlling, adalah suatu kegiatan pengawasan pada sebuah perusahaan, termasuk juga perusahaan media massa.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan dari langkah-langkah yang dilakukan agar tetap sesuai dengan perencanaan yang telah diputuskan. Dengan adanya proses pengawasan, pimpinan perusahaan media harus tetap dapat menjaga daya tarik perusahaannya. Yang kelima yaitu evaluating adalah kegiatan untuk meneliti dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya penilaian akan dapat diketahui kekurangan dan kelemahan sehingga dapat rencanakan cara memperbaikinya. Itulah tadi pertanyaan sekaligus jawaban dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian maupun ucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.